Iya, betul. Kalau makanan sehat itu yang seperti apa sih? Ya, ayo. Ya, jadi nanti kalian kalau misalnya jajan di kantin dilihat ya, dilihat jangan apa sih Mi yang mengandung Warna, pengawet, pemanis buatan ya. Kalian lihat kalau warnanya mencolok, warna terang itu biasanya pakai pewarna kain. Jangan dibeli ya. Kemudian kita lihat juga petugas kantinnya, kuku tangannya bersih atau enggak. Jijik kan kalau ibunya atau bapaknya yang jualannya tangannya kotor ya. Kemudian kita lihat juga ditutup atau enggak makanan yang dijualnya ya. Ibunya pakai masker enggak, suka cuci tangan enggak ya. Habis pegang uang terus pegang makanan ibunya, padahal di dalam uang itu banyak kumannya juga kayak di dalam kuku ya, sama. Jadi kalau mau makan di kantin juga kita harus hati-hati. Kalau lebih aman biar kalian sehat, kalau bekalnya aja makanannya itu bekal dari rumah, itu lebih aman insya Allah. Karena kita tahu kan kalau mama di rumah pasti masaknya yang bersih buat kita, yang terbaik buat anak-anaknya. Udah teruji kalau makanan mama itu pasti enak dan sehat. Bener gak? Iya ya. Kalau di kantin atau di jajan sembarangan kita belum tahu itu makanannya sehat atau enggak, bersih atau enggaknya kita enggak tahu ya, gitu. udah cek kantinnya, udah cek lingkungan sekolahnya, airnya, alhamdulillah di sini aman. Aman, insya Allah ya. Di sini airnya juga nggak ada kumannya, nggak ada bakteri ditemukan di airnya. Iya, alhamdulillah. Nah ini butuh pemeliharaan dari kalian, dari warga sekolah semuanya. Ya bukan tugas bapak guru saja, bukan tugas bapak petugas kebersihan saja, bukan. Tetapi tugas semua warga sekolah untuk menjaga dan melestarikan kebersihan yang ada di sekolah kita ini ya, anak-anakku sekalian. Duta kesehatan, ya betul. Contoh buat sekolah-sekolah yang lain ya, kalian harus bangga sekolah kalian terpilih nih jadi sekolah adiwiyata ya. Kita ini Mi langsung aja Mi untuk materinya ya Mi ya, karena ini udah nyala. Alhamdulillah. Tadi udah dibahas semua oleh Mami ya tentang PHBS itu apa saja. Boleh. Disimak bareng-bareng ya. Apa sih itu PHBS di sekolah? Nah ini ya, perilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan yang lebih baik ya. Nah ini pengertian dari PHBS di sekolah itu adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan sekolah sehat, mewujudkan sekolah sehat ya. Jadi tadi udah disampaikan oleh Ibu bahwa kesehatan sekolah itu bukan tanggung jawab guru atau petugas kebersihan saja, tetapi semua kalian, masyarakat di lingkungan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan sekolah sehat ini ya. Ini ada lagunya. Aku tahu, aku mau dan melakukan. Aku tahu, aku mau dan melakukan. Ayo, aku tahu, aku mau. Aku tahu, aku mau. Aku tahu, aku mau dan melakukan. Ya, jadi kita itu bukan hanya tahu saja, tetapi mau dan melakukan. Buat apa cuman tahu aja tapi nggak melakukan? Aku tahu kalau potong kuku itu bagus, tapi kukunya tetap panjang ya. Aku tahu kalau kebersihan lingkungan itu tanggung jawab semua, tetapi buang sampahnya tetap sembarangan ya. Tapi harus aku tahu, aku mau dan melakukan. Yang bareng-bareng. Aku tahu, aku mau dan melakukan. Aku tahu, aku mau. Aku tahu, aku mau. Aku tahu,
tahu aku mau dan melakukan. Yeay. Gitu ya. Jadi jangan hanya tahu dan mau aja, tetapi harus kita lakukan. Ya, itu ya kuncinya. Nah, tujuan dari PHBS di sekolah ini apa aja nih tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah. Ya. Dan yang ketiga, untuk memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS. Ya. Oh iya ya, boleh. Tadi udah Umi katakan ya tentang PHBS. Coba diulang lagi, PHBS itu apa? Siapa tuh? Iya, pintar. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Bagus ya. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Zaki. Ya, Zaki. Insya Allah semuanya juga bisa ya. Nah, kita lanjut lagi. Tujuannya apa sih PHBS di sekolah itu? Nih tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan ya tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah, dan memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS ya. Jadi tadi ya kita harus berperan aktif dalam PHBS sekolah ini. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Orang tua, masyarakat, kalian, guru, petugas, karyawan, petugas kantin, semuanya pokoknya harus berperan aktif dalam PHBS ini. Bukan hanya tanggung jawab salah seorang saja. Ya. Manfaatnya banyak banget, manfaat dari PHBS ini ya. Untuk siswa itu ini kalau kita menerapkan PHBS, kira-kira kalian bakal sehat atau sering sakit? Sehat, betul. Dengan ber-PHBS ini manfaatnya itu untuk meningkatkan kesehatan siswa ya, dan juga tidak mudah sakit. Kalau kita sering sakit, kira-kira nilainya bagus jelek? Jelek ya. Kalian mau ulangan, ternyata sakit, jadi gak bisa ikut ulangan ya. Jadi kesehatan itu penting juga ya untuk prestasi kita ya. Nah, kemudian meningkatkan semangat belajar. Coba kalau yang cacingan atau anemi kan 5L ya. Apa aja tuh 5L? Ya, apalagi? Iya, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Ya, kalau yang kecacingan atau anemi pasti aja itu bakal lemah, letih, lesu, lunglai. Di sekolah cuman pengen ngantuk gitu ya, males mau belajar juga, semangat nggak ada ya, karena kita kekurangan darah, tidak ada oksigen di otak kita karena dimakan oleh si cacing tadi. Yang anemi juga, yang remaja putri biasanya akan mengalami pusing, kunang-kunang ya. Ya, apalagi kalau lagi haid ya. Makanya untuk remaja putri harus apa? Selama 1 minggu sekali kita harus minum apa? Betul, pinter. Harus minum tablet tambah darah. Dibagi enggak? Dibagi. Nah, itu harus diminum setiap 1 minggu sekali. Jangan takut, ibu aku takut gendut, cuma minum itu terus. Ada juga yang bilang takut darah tinggi. Enggak, padahal mah ya mami nggak bikin gendut tablet tambah darah itu, tetapi untuk menambah sel darah merah di dalam tubuh kita, dan tidak akan bikin tekanan darahnya
tinggi ya, jangan khawatir. Jadi tetap diminum tablet tambah darahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas belajar dan menurunkan angka absensi karena sakit ya. Kalau kita sehat mah kan rajin terus tiap hari masuk. Nanti jadi prestasi belajarnya juga bagus ya. Kemudian manfaat bagi warga sekolah yaitu meningkatkan semangat belajar siswa dan menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan citra sekolah yang positif ya. Kalau kita jarang sakit mah kita nggak akan sering ke rumah sakit, jadi biaya kesehatan juga akan sedikit, tidak harus bayar rumah sakit kalau kitanya sehat. Dan citra sekolah kalian juga nanti akan meningkat. Wah keren ya SMP 3 Ngamprah, muridnya pintar-pintar gitu ya Mi ya, rapi-rapi, sekolahnya hebat, keren, bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya gitu. Jadi citra sekolah kalian juga akan terangkat dengan ber-PHBS ini. Nah, untuk sekolah juga bermanfaat ini si PHBS ya, yaitu adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah, adanya dukungan ya, buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Ini manfaatnya buat sekolah. Nah, PHBS itu ada beberapa indikator ya. Kalau untuk di sekolah, nih indikatornya ada banyak. Nih yang pertama indikatornya yaitu mencuci rambut ya, keramas. Kemudian untuk putra nggak boleh panjang ya rambutnya. Yang panjang mungkin nanti boleh dipotong ya. Untuk yang panjang ininya nih, kalau udah kesini itu berarti udah harus dipotong ya. Kemudian poninya juga kalau udah lewat ini harus dipotong. Untuk yang remaja putri yang berkerudung nih, hati-hati ya, karena biasanya kalau berkerudung itu lembab ya. Jadi kalau habis keramas diusahakan dikeringkan dulu, jangan langsung dipluk pakai kerudung, nanti dia bakal menimbulkan jamur ya. Ya betul, bau juga, pintar, bau, berjamur, nanti bisa-bisa ada kutu juga ya. Jadi kalau habis keramas harus kita apakan dulu, dikeringkan sampai kering baru di kerudung ya. Untuk putra juga sama, tetap harus keramas, potong rambut, jangan menggunakan minyak rambut atau pewarna rambut ya. Sekarang banyak yang pakai pewarna rambut, itu bahaya, bisa membuat kita mengidap penyakit kanker ya. Makanya hati-hati, Allah sudah memberikan warna rambut kita sesuai dengan sesuai dengan ini kita, postur kita ya. Jangan diwarnai dengan warna-warna yang lain ya, itu akan menyebabkan penyakit kanker karena dari warna tadi ya. Begitu ya. Kemudian ini indikator yang selanjutnya, memakai pakaian yang bersih dan rapi ya. Kalau pakaiannya kotor, kira-kira teman di sebelahnya terganggu nggak? Terganggu, karena betul. Kalau baju bekas kemarin jangan dipakai lagi ya, langsung aja dicuci. Ya itu apalagi ya, nggak boleh dipakai lagi. Nanti teman-temannya nggak mau deket-deket karena bau ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini memelihara kuku agar selalu bersih dan rapi. Diusahakan nggak usah panjang-panjang kukunya ya, langsung aja dipotong. Setiap hari Jumat kita potong kuku. Nah kemudian memakai sepatu yang bersih dan rapi, tidak perlu yang mahal anak-anak ya. Sepatu sampai nangis ke mamahnya, aku pengen sepatunya yang kayak teman aku, itu mereknya itu. Nggak usah ya, kita pakai sepatu yang bersih dan rapi ya. Kalau udah kotor sepatunya dicuci enggak? Cuci ya. Kalau udah kotor itu juga sama, menimbulkan aroma yang
nggak enak, nanti kelasnya jadi